Ketika kompetensi kalah oleh koneksi, benang merah pejabat inkompeten. Oleh Nazarudin. Publik berulang kali disuguhi tontonan ironis, individu dengan latar belakang tak relevan, rekam jejak minim, bahkan pendidikan dan kompetensinya diragukan, justru bisa menduduki kursi-kursi strategis. Jika pada masa lalu pejabat, dungu, dianggap anomali, kini fenomena itu seolah menjelma, standar baru. Akar masalahnya bukan tunggal. Ia lahir dari jalinan politik transaksional, budaya balas budi, serta hilangnya meritokrasi yang membentuk lingkaran setan antara kekuasaan, loyalitas, dan kepentingan kelompok. Politik transaksional dan balas budi. Jabatan publik kerap dijadikan komoditas politik untuk membayar jasa kelompok yang membantu memenangkan kontestasi. Loyalitas dan kedekatan, bukan kapasitas, jadi tolok ukur utama. Kita melihat misalnya penunjukan Menteri Koperasi dan UKM. Apa relevansinya seorang mantan aktivis relawan politik dengan dunia koperasi yang menuntut pemahaman teknis, terlebih di tengah UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat? Hal serupa juga tampak pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang lebih dikenal lewat gaya hidup glamor. Anak buahnya sendiri di kementerian mengatakan kerjaannya hanya jalan-jalan dan bikin promosi, tidak ada strategi, apalagi visi strategis memajukan pariwisata. Atau Menteri Kehutanan, yang lebih dikenal karena kedekatannya dengan keluarga mantan presiden dan anak bungsunya, bukan karena rekam jejak dan kompetensinya dalam pengelolaan hutan. Ada pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang lebih akrab dengan lingkaran taipan properti dibanding kinerja. Bahkan wakil menterinya sendiri pernah berkata terang-terangan bahwa kementerian tersebut belum kerja apa-apa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga nyaris tanpa terobosan, padahal ketimpangan desa-kota semakin melebar. Menteri Sosial menduduki kursi lebih karena statusnya sebagai sekjen ormas keagamaan terbesar ketimbang kapasitas pribadi. Sedangkan Menteri HAM justru sering menuai sorotan karena pernyataan kontroversialnya. Minimnya transparansi dan meritokrasi. Di banyak negara, meski jalur politik tetap berperan, pejabat publik diuji lewat rekam jejak, kompetensi, asesmen, hingga uji publik. Di Indonesia, penunjukan lebih sering hasil lobi politik atau hadiah bagi kerabat, relawan, dan kolega bisnis. Konsekuensinya jelas, kementerian dipimpin orang yang masuk tanpa bekal memadai. Rakyat pun harus menanggung risiko kebijakan yang asal-asalan. Sementara ada menteri-menteri yang kebijakannya kontroversial. Menteri Dalam Negeri yang lebih sibuk membuat kebijakan kontroversial yang bernuansa kepentingan, seperti menyerahkan 4 pulau milik daerah istimewa Aceh kepada Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian memunculkan kegaduhan dan menekan daerah untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan, ketimbang memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Menteri ESDM disorot karena kebijakan energi yang inkonsisten serta tarik-menarik kepentingan tambang. Sementara Menteri ATR BPN lebih sering mengeluarkan pernyataan kontroversial ketimbang menunjukkan pemahaman mendalam atas tupoksinya. Belum lagi kita bicara wakil-wakil menteri yang jumlahnya sangat banyak. Apa peran, fungsi dan manfaatnya selain pemborosan anggaran negara? Hilangnya akuntabilitas dan pengawasan. Fenomena pejabat inkompeten juga menegaskan lemahnya akuntabilitas. Kritik publik dan media lebih sering dianggap angin lalu. DPR yang seharusnya menjadi fungsi pengawasan pun nyaris tak terdengar. Publik seolah harus menunggu perlawanan besar-besaran, seperti di Nepal, baru kritiknya direspons. Menolak normalisasi inkompetensi. Penunjukan pejabat inkompeten bukanlah isu sepele. Ia adalah gejala penyakit sistemik dalam pemerintahan. Dampaknya nyata, kebijakan setengah matang, program gagal sasaran, anggaran rawan dikorupsi, hingga runtuhnya kepercayaan publik. Indonesia tidak boleh membiarkan jabatan publik menjadi hadiah untuk kroni, kerabat, atau relawan politik. Kita harus kembali ke prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi. Bangsa ini tidak punya kemewahan untuk dipimpin oleh pejabat yang hanya bermodalkan koneksi. Jabatan publik adalah amanah rakyat, bukan kursi kosong yang dipanaskan oleh mereka yang tak tahu apa yang sedang mereka kerjakan.